Seorang wanita sedang sakit parah. Sudah bertahun-tahun ia menderita, namun tak juga meninggal. Ibunya dengan sabar merawatnya. Di tempat berbeda, seorang ustadz muda sedang bersiap untuk istirahat. Lalu ketika ia tertidur, tiba-tiba ada sesosok pocong yang mendekati dirinya. Pocong itu lalu berdiam di atas tubuhnya hingga membuat tubuh pemuda ini terasa berat. Dan ketika ia terbangun, makhluk itu menghilang. Tak lama kemudian ia mendengar suara tangisan. Pemuda bernama Bahri ini kemudian mencari suara itu. Alangkah terkejutnya saat ia melihat seorang wanita yang bernama Ratna menangis dan meminta tolong dengan rantai yang mengikat lehernya. Lalu tiba-tiba tubuh Ratna seperti ditarik, kemudian menghilang. Usai kejadian itu, Bahri bergegas pergi ke sebuah desa di mana ia dilahirkan. Sementara Ratna adalah teman kecilnya. Suatu hari seorang pria mendatangi rumah Ratna. Pria itu marah-marah menyuruh si ibu membawa anaknya pergi dari kampung sebab orang-orang kampung takut desa mereka dikotori. Lanjut part 2. Seorang pria marah-marah kepada si ibu dan menyuruh ibu itu agar pergi dari desa membawa anaknya yang sedang sakit parah karena semua orang di desa menganggap keluarga itu membawa petaka. Sementara Bahri sampai di desa. Desa itu bernama Desa Mekarwangi. Ia disambut oleh sahabatnya yang bernama Hasan. Selama di desa, Bahri tinggal di pesantren bersama Abah dan Umi angkatnya. Keesokan harinya, barulah Bahri dan Hasan pergi ke rumah Ratna. Si ibu sangat senang melihat Bahri yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan Ratna. Bahri memberanikan diri untuk melihat kondisi Ratna yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka, bahkan belatung yang hinggap di kakinya dan berkembang biak. Melihat itu Bahri ingin menyerah. Ia tak sanggup membantunya, tapi tiba-tiba saja Ratna mengulurkan tangannya. Hati Bahri kemudian luluh. Ia lantas berjanji akan mencoba meringankan derita Ratna selama ini. Bahri lalu membacakan ayat-ayat suci, membuat Ratna seketika menjadi tenang. Hingga malam tiba, hujan badai turun sangat deras. Bahri terus mengaji di dekat Ratna. Ketika hujan turun disertai badai, Bahri terus membaca doa di dekat tubuh Ratna. Tiba-tiba kaca jendela pecah. Lampu di ruangan itu tiba-tiba padam sendiri. Bahri mulai panik. Sementara itu kondisi Ratna sudah mulai tenang. Bahri kemudian mencari ibu Ratna untuk mencari lampu karena ruangan itu sangat gelap. Tapi tiba-tiba Ratna tiba-tiba terbangun. Saat mereka berdua masuk ke kamar Ratna, Ratna menghilang. Mereka lalu berkeliling mencari Ratna, namun tak menemukannya. Tiba-tiba ada sesuatu yang meniup lampu di tangan Bahri. Saat mereka menghidupkan kembali lampu, seseorang mengintip dari jendela. Mereka lalu mengejarnya keluar rumah. Alangkah terkejutnya Bahri dan si ibu saat melihat Ratna sedang nongkrong di atas rumah. Mereka menyuruh Ratna segera turun, tapi Ratna hanya diam saja. Setelah ibunya berbicara, tiba-tiba Ratna menjerit, lalu melompat dan mencekik leher ibunya. Bahri berusaha memisahkan mereka, namun tubuh Bahri justru terpental. Iblis itu menguasai tubuh Ratna dan mengatakan bahwa Ratna sebenarnya sudah meninggal. Bagaimana kelanjutannya? Tubuh Ratna yang sedang sakit parah ini dirasuki oleh iblis. Ia menjadi brutal, lalu menyerang Bahri dengan membabi buta. Di tempat berbeda, Abah sedang berzikir, mendoakan Bahri. Seketika membuat Bahri seperti mendapatkan kekuatan. Ia lalu membacakan doa, dan dengan seketika iblis itu keluar dari tubuh Ratna. Ratna kemudian lemas, tapi sayangnya Ratna akhirnya meninggal dunia setelah gangguan iblis itu menghilang. Tetapi ketika Ratna meninggal, si ibu menangis seolah tidak ikhlas dengan kepergian putrinya. Keesokan harinya, pemakaman Ratna dilakukan. Para warga bukannya membantu, tapi malah membicarakan kejelekan Ratna. Tak lama kemudian saat mereka melintas, para warga justru menutup hidungnya karena bau busuk yang keluar dari jasad Ratna. Tiba-tiba Bahri berhenti saat melihat beberapa orang warga menghadang mereka. Bahri lalu menyuruh mereka pergi duluan, sementara ia akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Ternyata mereka tak suka jika Ratna dimakamkan di kampung mereka dengan alasan akan mengotori kampung mereka. Namun Bahri tetap memakamkan Ratna di desa itu. Tampak mayat Ratna
Mayat ini terus terbelalak hingga saatnya dimakamkan. Hujan turun dengan begitu derasnya sampai akhirnya pemakaman selesai dilakukan. Malam harinya, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari makam. Ternyata itu adalah tangan Ratna yang separuh tubuhnya tak bisa masuk ke liang lahat. Sementara itu ada seorang wanita hamil yang sedang mengambil air dari sumur. Tiba-tiba di embernya ada seekor ular. Wanita ini lalu terjatuh. Ia sangat kesakitan lalu berjalan merangkak masuk ke dalam rumah. Kemudian saat wanita ini hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sesosok pocong Ratna. Keesokan paginya, pria ini menangis karena istrinya keguguran. Mereka malah menuduh kesialan itu terjadi karena kehadiran Bahri di desa mereka. Sementara itu di pesantren, Bahri sedang bercerita dengan sahabatnya Hasan. Ia mencari tahu tentang apa saja yang terjadi dengan Ratna ketika ia pergi dari desa itu. Mereka kemudian mendatangi rumah Burhan yang merupakan seorang RT di sana. Burhan kemudian bercerita bahwa Ratna bekerja sebagai wanita penghibur agar bisa membayar semua utang-utang keluarganya. Selain itu, Burhan diberi sejumlah uang agar tak bercerita kepada warga desa. Lalu pada malam harinya, Burhan tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Suara itu mirip suara Ratna. Ia pun lantas meriksa kondisi di luar rumah hingga sampai di sebuah kebun. Pocong Ratna terus meneror Burhan karena Burhan adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia Ratna. Pocong itu sangat mengerikan. Burhan yang ketakutan lalu terjatuh dan bergegas pergi dari sana. Di tempat berbeda, teman Burhan baru saja pulang. Ia melintasi jalan pintas. Lalu tiba-tiba motornya terasa sangat berat pada pocong di belakangnya. Tapi tiba-tiba saja menghilang. Ternyata pocong itu sudah berdiri di depannya. Laki-laki ini sangat ketakutan lalu bergegas pergi. Malam itu tiba-tiba istri Burhan berubah menjadi sesosok Ratna yang mengerikan. Lalu ketika istri Burhan selesai membuat minuman, ia melihat suaminya sudah tak bernyawa. Malam itu desa sangat ramai. Kabar meninggalnya Burhan langsung tersebar ke seluruh desa. Di sisi lain, Bahri yang sedang sedih sedang bercerita kepada abahnya untuk meminta saran. Anehnya makam Ratna terdapat sajen dan lampu. Malam itu ibu Ratna pergi ke makam. Ia histeris ketika melihat kondisi makam putrinya di mana setengah badannya tak mau masuk ke dalam makam. Separuh badan jenazah ini tak mau masuk ke dalam makam. Malam itu ketika ibunya pergi ke makam, ia sangat sedih dan histeris melihat makam anaknya. Lalu wanita ini menggunakan beberapa helai kain untuk melindungi jenazah putrinya dari hewan buas yang merusak jenazahnya. Sementara itu di pesantren, seorang santri tiba-tiba berteriak hingga didengar oleh Bahri yang menjaga abah sedang sakit. Bahri lalu berpamitan untuk melihat kondisi di luar. Santri itu ternyata kerasukan. Bahri berusaha untuk menetralisir keadaan, namun tak lama kemudian santri-santri lain menyusul kerasukan juga. Tak hanya satu, suasana di pesantren sangatlah kacau. Namun anehnya semua orang yang kerasukan itu menyerang Bahri. Tapi Bahri berhasil menyadarkan mereka semua. Hingga seorang pria berteriak memberitahu Bahri soal kondisi abah. Bahri kemudian segera kembali untuk menemui abah yang sudah sakit parah. Abah kemudian mewariskan sebuah tasbih yang ia miliki kepada Bahri agar digunakan sebagaimana mestinya. Setelah itu abah pun akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya saat mereka menyolatkan abah, para warga berdatangan. Mereka ingin Bahri meninggalkan kampung mereka karena telah dianggap membawa kerusuhan. Bahri akhirnya memutuskan pergi dari desa itu. Di sisi lain, teman Ratna sangat terkejut ketika melihat kondisi makam Ratna yang sangat mengerikan. Wanita itu kemudian kembali ke dalam mobil. Tanpa disadari ia satu mobil dengan Bahri. Bahri kemudian menegur wanita itu. Bahri kemudian mendapat informasi Ratna adalah seorang wanita penghibur yang sangat baik dan royal. Ia tak segan memberi bantuan kepada teman-temannya. Namun Burhan selalu datang untuk menagih hutang dan Burhan menyarankan agar Ratna memasang susuk. Mendengar cerita itu, Bahri akhirnya memutuskan tidak jadi pergi ke kota. Ia kemudian ditemani sahabatnya Hasan mendatangi rumah warga yang diduga sebagai dukun. Namun Bahri tak ingin melibatkan Hasan. Ia melarang Hasan untuk ikut masuk ke dalam. Hasan kemudian menunggu di luar rumah. Apakah Bahri berhasil mengungkap semuanya? Lanjut part 9.
Seorang pria diam-diam muncul di belakang Bahri, lalu memukul Bahri hingga Bahri tak sadarkan diri. Ternyata pria ini adalah dukunnya. Ia yang sering datang ke makam Ratna, memberi sesajen dan menanam lampu agar mayat Ratna tetap dikuasai oleh iblis. Dan sekarang dukun itu akan membunuh Bahri, menjadikannya sebagai tunggal untuk kekuatan ilmu hitamnya. Beruntungnya Bahri tersadar dan langsung menepis serangan si dukun. Bahri berhasil membakar rumah itu. Mereka berdua kemudian berkelahi. Saat dukun itu hendak kabur, Bahri mengambil bambu dan melemparnya hingga membuat dukun itu tewas di tempat. Bahri kemudian keluar dari rumah dengan berjalan tertatih-tatih. Setelah itu Bahri melihat arwah Ratna yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ratna kini sudah bisa pergi dengan tenang setelah kekuatan susuk itu hilang. Singkat cerita, keesokan harinya mereka kembali melakukan pemakaman jenazah Ratna dengan layak. Semua orang kini menghormati Bahri. Setelah itu kedua orang polisi kemudian datang memberikan kabar tentang sahabatnya Hasan. Dua orang polisi menghampiri Bahri. Polisi itu memberitahu Bahri tentang Hasan sahabatnya yang mengalami koma di rumah sakit setelah beberapa minggu dan hari ini meninggal. Mendengar itu Bahri tak percaya. Polisi kemudian memberikan identitas. Ternyata saat Bahri pulang ke desa, ia berpapasan dengan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Bahri tak tahu jika mobil itu milik Hasan. Ternyata Hasan selama ini yang menemaninya tidak berwujud manusia karena Hasan yang sebenarnya sedang mengalami koma. Bahri kemudian sangat bersedih. Dengan kesetiaan Hasan membantunya dan menemukan jati dirinya, Bahri kemudian berjanji akan mengurus semua keperluan pemakaman Hasan. Hasan kini sudah tenang karena sudah menunaikan kewajibannya membantu sahabatnya menyelesaikan semua permasalahan. Kini Bahri menjadi seorang ustadz muda menyampaikan dakwah dari masjid ke masjid. Ia juga menggantikan sosok Abah menjadi pemimpin pesantren dan film pun selesai.